Nah, jadi itulah teknologi-teknologi yang ada sekarang ini. Jadi itu bukan masa depan, sebenarnya itu masa sekarang. Jadi yang sudah terjadi saat ini ya. Itulah revolusi industri 4.0 yang sudah banyak dibicarakan di forum-forum maupun di seminar-seminar. Jadi bisa kita lihat ya, di sana banyak sekali teknologi-teknologi yang berkembang di era revolusi industri 4.0 ini, baik teknologi berbasis internet atau yang lebih dikenal dengan IoT, dan juga ada teknologi artificial intelligence di sana ya, AI dan VR, virtual reality, itu berkembang sangat pesat di abad ini. Nah, ini inovasi-inovasi teknologi yang ada sekarang ya. Bisa dilihat ya, seperti yang kita ketahui di sini ya. Di bidang retail ini adanya e-commerce ini merubah perilaku kita dalam berbelanja yang tadinya seringnya berbelanja langsung di pasar loak, berbelanja di toko-toko itu dengan adanya e-commerce ini berubah ya perilakunya ya. Jadi lebih sering berbelanja menggunakan online. Begitu juga di bidang pariwisata, di sini ada Traveloka ya, Airbnb. Nah, di bidang pariwisata ini sekarang untuk memesan tiket cukup hanya menggunakan HP saja lewat Traveloka misalkan seperti itu. Atau memesan tempat menginap bisa menggunakan Airbnb. Nah, ini Airbnb ini di Bali itu sangat populer, banyak digunakan. Yang dulu saat pertama masuk di Bali itu sempat mendapat demo juga ya dari para pengusaha hotel karena bisa mengancam bisnis mereka tentunya. Nah, itu di bidang transportasi juga di sini ada yang namanya Uber, Gojek ya, Grab yang bisa mengalahkan taksi konvensional. Nah, kalau dilihat perusahaan-perusahaan hotel, agent travel, perusahaan taksi konvensional, itu mereka bersaingnya bukan dengan perusahaan-perusahaan sejenis, tapi mereka bersaing dengan perusahaan-perusahaan teknologi di sini. Nah, perusahaan-perusahaan mobil juga yang mobil yang ada sekarang Toyota, Honda itu kedepannya itu bukan bersaing dengan perusahaan-perusahaan mobil lagi. Jadi nanti perusahaan-perusahaan mobil kayak Toyota, Honda dan sebagainya itu akan bersaingnya dengan perusahaan teknologi seperti Tesla, Apple ya, yang sekarang sedang membuat mobil listrik seperti itu. Di bidang manufaktur juga ini sudah banyak menggunakan robot-robot ya. Di sana ada robot, contohnya perusahaan Suzuki di Cikarang itu sebagian besar menggunakan robot menggantikan tenaga kerja manusia. Di bidang kedokteran juga muncul VR untuk mempelajari anatomi tubuh manusia, di mana nantinya tidak perlu lagi itu membedah-bedah mayat ya untuk mempelajari anatomi tubuh manusia. Dan itu kita juga sudah mengembangkannya, sudah diriset di Indonesia juga itu hal tersebut oleh perguruan tinggi teknologi di Indonesia ya. Bahkan saya sendiri sudah pernah mencobanya itu, mendemokannya, karena di tahun-tahun kebelakang saya ikut terlibat dalam riset tersebut. Begitu juga itu dengan ada tangan-tangan robot ya, tangan robot yang bisa mengoperasi manusia. Jadi operasi itu pakai tangan robot seperti ini. Nah, itu bisa dilakukan dari jarak jauh. Jadi misalkan dokternya itu ada di Cina yang mengoperasinya. Nah, yang dioperasinya itu ada di kita di Indonesia. Nah, itu bisa terjadi di masa depan dan itu sedang di riset, dikembangkan saat ini. Seperti itu. Jadi perkembangan dan penggunaan teknologi ini begitu cepat sekali ya. Apalagi dengan adanya pandemi saat ini, dengan adanya COVID, ini justru mempercepat perubahan peradaban manusia ke arah digital. Jadi kita juga banyak bekerja di rumah menggunakan teknologi-teknologi seperti Zoom, YouTube, bahkan ada orang Amerika itu yang kerjanya desainer itu di perusahaan Amerika, tapi dia tinggalnya di Bali, jadi kerjanya online di Bali. Sedangkan perusahaannya perusahaan di Amerika. Ya karena tempatnya di Bali mungkin karena lebih murah ya. Nah, itu lebih enak, lebih murah, maka itu bisa dilakukan. Yang belakangan beritanya juga muncul dia dideportasi karena mengajak orang untuk tinggal di Bali lewat sosmednya. Terus begitu juga pendidikan. Pendidikan kita sudah mulai menggunakan online. Jadi semuanya sudah serba online seperti itu. Kita lanjut, next.
Nah, sebenarnya ini apa yang terjadi sebenarnya? Jadi inti dari semua itu adalah pergeseran pola industri dan ekonomi. Yang tadinya ekonomi berbasis research menjadi ekonomi berbasis pengetahuan. Jadi kalau dulu negara yang sukses itu adalah negara yang mempunyai sumber daya alam yang tinggi dan bisa mengelolanya. Itulah negara yang sukses. Contohnya adalah negara-negara yang ada di Timur Tengah dengan sumber daya alam minyaknya yang begitu besar, kaya raya, itu dulu ya, itu bisa menjadi kaya raya seperti itu bisa mengolahnya. Nah, kalau di Indonesia kan kita walaupun punya sumber daya alam yang banyak, yang sangat kaya sekali, namun kita belum bisa mengolahnya, belum bisa mengoptimalkannya, makanya kita belum bisa menjadi negara maju seperti itu. Dan itu dulu, tapi sekarang ini dan kedepannya itu berbeda sekali. Ya, itu tidak berlaku lagi bagi yang punya sumber daya alam tinggi. Itu tidak hanya mengandalkan sumber daya alamnya saja, yang semakin lama itu semakin menipis. Jadi perlu ada perubahan seperti itu. Terus, nah untuk di zaman sekarang ini yang berlaku itu adalah ekonomi berbasis pengetahuan. Jadi zaman sekarang negara yang sukses itu adalah negara yang bukan mempunyai sumber daya alam yang tinggi, tapi dia mempunyai sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi yang tinggi dan menguasai teknologi yang tinggi. Jadi sumber daya manusia dan teknologi inilah yang menjadi dasar dari kesuksesan suatu negara. Contoh, Singapura. Singapura ini tidak mempunyai sumber daya alam. Singapura awalnya itu kan rawa ya, rawa-rawa, jadi tidak ada sumber daya alam sama sekali di sana. Nah, namun Singapura dia bisa mengelola sumber daya manusianya dengan baik dan dia bisa mengelola teknologi, mempunyai teknologi yang tinggi. Akhirnya Singapura bisa menjadi negara maju seperti itu. Dan sekarang negara-negara yang sukses itu negara yang sukses itu mempunyai sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi dan juga mempunyai teknologi yang tinggi juga. Nah, misalkan ya contohnya tadi Singapura, terus ada juga Cina. Cina ini bisa mengelola sumber daya manusia dan teknologinya dengan baik ya. Nah, sekarang Cina akhirnya bisa mengimbangi atau menyaingi Amerika seperti itu. Bahkan di negara-negara Timur Tengahnya di Arab Saudi itu sudah menyiapkannya dengan mendirikan sebuah universitas yaitu King Abdullah University ya of Science and Technology dan yang bisa mengundang sejumlah peneliti di dunia. Negara-negara di Timur Tengah lainnya yaitu di Uni Emirat Arab juga mengedepankan teknologi. Buktinya sekarang Uni Emirat Arab itu sudah bisa menjalankan misi ke Mars seperti itu. India juga banyak mendirikan perguruan-perguruan tinggi tempat riset-riset para ilmuwan terkemuka, dan itulah bukti-bukti pentingnya teknologi dan sumber daya manusia di dalam ekonomi berbasis pengetahuan ini. Maka bisa dikatakan ya, yang menjadi sumber daya baru bernilai sekarang ini bukan lagi minyak bumi, tapi sumber daya manusia dan teknologi tersebut. Nah, termasuk data ya. Nah, data ini merupakan sumber daya yang sangat bernilai harganya. Jadi banyak yang menyebut bahwa data ini adalah new oil. Data is the new oil. Jadi siapa yang menguasai data, itulah yang menguasai dunia. Bisa kita lihat ya, Google, Apple, Facebook, YouTube, Instagram, termasuk Zoom ya yang kita pakai sekarang ini, mereka sebenarnya mencari atau mengumpulkan data untuk apa? Untuk dijual, untuk keperluan bisnis. Nah, kalau saya sering browsing ya, sering browsing di Google gitu, terus saya browsing sepatu dan sebagainya, itu saya sering sekali melakukan browsing sepatu setiap harinya. Nah, suatu ketika saya mengunjungi Google, tiba-tiba nongol saja iklan sepatu. Ya, termasuk di Gojek juga sama. Kalau saya sering mencari misalkan martabak di GoFood,
sering sekali mencari martabak di GoFood terus-menerus. Nah, ketika Anda membuka GoFood, maka jangan heran ya jika Anda langsung ditawari martabak tersebut. Nah, itu semuanya karena data. Oke. Kita lanjut. Nah, apa saja sih jadi ini dampaknya dari teknologi tadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan nanti yang bakal hilang di masa depan ya. Dari sekarang juga sudah mulai itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang mulai hilang dan digantikan dengan pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, menurut World Economic Forum, ini laporan World Economic Forum tahun 2020 ini ya, ini laporan terakhir. Ini ada 85 juta pekerjaan di dunia yang akan hilang dalam waktu 5 tahun. Dan ada 97 juta pekerjaan yang adaptif dengan fenomena kekinian itu diprediksi akan tumbuh. Nah, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang hilang dan berkurang di masa depan, ini contohnya itu adalah buruh pabrik. Ini sudah tentu buruh pabrik itu digantikan oleh robot ya. Juga petugas entry data, customer service sekarang juga bisa digantikan oleh yang namanya chatbot seperti itu. Akuntan, auditor udah bisa digantikan dengan komputer. Bahkan sopir, bila kita lihat tadi di video sebelumnya ya, itu mobil itu berjalan tanpa sopir sebenarnya. Jadi dia menggunakan AI, artificial intelligence seperti itu. Begitu juga pencatat stok, pelayan restoran bisa diganti dengan robot seperti tadi ya. Petugas pembukuan, kasir, SPG dan SPB, nah udah mulai hilang seperti itu. Dan pekerjaan apa sih yang berkembang di masa depan? Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang berkembang di masa depan itu kebanyakan itu di bidang IT ya. Dari spesialis robotik, spesialis AI, pengembang aplikasi, spesialis big data atau data analis, spesialis cyber security tentunya karena ini sangat dibutuhkan sekali ya cyber security itu karena nantinya banyak sekali serangan-serangan cyber ya seperti itu udah dimulai dari dulu. Terus ada spesialis teknologi kreatif juga, spesialis penjualan dan pemasaran yang dibutuhkan, spesialis pengembangan organisasi juga dibutuhkan seperti itu. Ini banyak sekali dampaknya yang terjadi dari perkembangan teknologi ya, dari buruh-buruh pabrik yang digantikan robot, perusahaan-perusahaan retail yang banyak bertumbangan seperti Matahari, Giant, Hero, 7-Eleven, banyak perusahaan taksi juga yang dan travel yang tutup ya, dan ini mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia. Oke. Nah, sebenarnya perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini itu terjadi dari dulu ya, dari revolusi industri pertama di mana sebelum adanya mesin uap dan sebelum Ford memproduksi mobil-mobil dengan tenaga mesin uap, itu yang namanya kendaraan di zaman itu memakai kereta kuda. Nah, setelah mobil tenaga uap banyak diproduksi, banyak pekerjaan yang hilang dari tukang pedati, aksesoris pedati ya, petani, penyedia pakan kuda, bengkel pedati, toko onderdil, kereta kuda itu hilang, digantikan pekerjaan baru yang bermunculan seperti munculnya pabrik ban, munculnya bengkel mobil, perdagangan mobil, jasa parkir, pariwisata, dan lainnya. Nah, ketika listrik juga muncul di revolusi industri kedua, banyak muncul barang-barang elektronik seperti kulkas. Maka ini pabrik-pabrik es batu tidak laku lagi, banyak yang tutup. Banyak terus kamera film kalau dulu ada kamera film ya yang kalau itu dipakai film gitu, film yang itu sekarang udah diganti dengan kamera digital. Telepon rumah ya sekarang diganti oleh handphone. Itulah yang terjadi sekarang, jadi banyak pekerjaan yang hilang, namun banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang baru yang muncul, yang tentunya mewajibkan kita untuk memiliki kompetensi yang berbeda dengan pekerjaan sebelumnya. Oleh karena itu, ini kita benar-benar ya harus hati-hati kita ke depannya ya, harus hati-hati dalam menginvestasikan anak cucu kita di bidang pendidikan ini.
Jadi apa yang harus dipersiapkan, diajarkan kepada anak kita nantinya ya, karena nantinya anak-anak kita itu di tahun 2030 itu ke depan itu akan menjadi sumber daya manusia untuk mengarungi industri-industri di masa depan yang tidak terbayangkan dari sekarang ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Minimal kita sudah memprediksi dan mempersiapkannya apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, teknologi ini memang banyak sekali merubah ya, yang dulunya dulu kan kalau dulu menguasai bahasa itu bahasa asing ya, itu sangat penting sekali. Itu harus dipelajari bahasa asing itu. Kalau dulu ya, dulu. Sekarang juga masih ya dipelajari bahasa asing. Tapi bayangkan ya kalau dengan adanya teknologi diciptakanlah suatu alat yang bisa mentranslate pembicaraan kita berbagai bahasa ya. Jadi nanti orang-orang Sunda dengan bahasa Sundanya, orang Jawa dengan bahasa Jawanya, orang Prancis dengan bahasa Prancisnya. Nah, dengan alat tersebut itu bisa saling berkomunikasi langsung nanti, langsung ditranslate. Nah, itu alat-alat seperti itu ini sebenarnya sudah diriset, sudah ada, sudah dikembangkan ya. Nah, itu masa depan bisa terjadi hal seperti itu. Oke, kita next. Nah, sebetulnya skill-skill apa sih yang dibutuhkan di saat ini dan masa depan? Jadi memang ini hard skill saja ini tidak cukup ya pastinya. Nah, hard skill, jadi dibutuhkan yang namanya soft skill. Soft skill ini yang bisa mendukung dan mengakselerasi hard skill yang dimilikinya. Ini hard skill, soft skill seperti apa yang dibutuhkan? Nah, ini menurut National Science Foundation ya Amerika Serikat pada tahun 2012 bahwa dia mengutip dia menyatakan bahwa pada masa depan itu 80% pekerjaan di seluruh dunia ini akan membutuhkan soft skill seperti kreativitas, berpikir kritis, keterampilan untuk menyelesaikan masalah atau problem solving ya, juga komunikasi dan kolaborasi. Nah, ini soft skill yang sangat dibutuhkan di masa ini dan masa depan. Jadi ini soft skill ini dinamakan adalah skill abad 21, 21st century skill. Nah, skill seperti ini yang memang dibutuhkan di saat ini. Terus apa nih hubungannya soft skill ini dengan hot? Nah, ini nanti ini sangat berkaitan erat antara soft skill keterampilan abad 21 ini dengan yang namanya hot atau higher order thinking skill. Kita lihat ya, hot. Nah, ini adalah hot, higher order thinking skill. Apa itu hot? Hot ini adalah sebenarnya konsep taksonomi Bloom ya yang dipopulerkan oleh Benjamin S. Bloom tahun 1956 dan kemudian direvisi kembali ya disempurnakan oleh muridnya yaitu Lorin Anderson dan David Caldwell sehingga menjadi 6 tingkat kemampuan berpikir dari bawah yaitu 3 tingkat dari bawah itu masih dinamakan low skill ya, low order thinking skill, dan 3 tingkat ke atasnya itu dinamakan hot, higher order thinking skill. Nah, ini berkaitan erat dengan hot ini berkaitan erat dengan yang namanya keterampilan abad 21 yang tadi ya, yang soft skill yang wajib dimiliki oleh generasi muda kita ya, yaitu berpikir kritis dan problem solving, kreativitas dan inovasi, komunikasi dan kolaborasi. Ini sangat berkaitan erat sekali hubungannya. Jadi Pak, jadi contohnya dari hot ini yaitu ya, contoh sederhana dari hot ini adalah bila kita membuang sampah pada tempatnya ya, buanglah sampah pada tempatnya, ini contohnya misalkan. Nah, kalau tidak membuang sampah, maka tidak membuang sampah pada tempatnya, maka akan terjadi banjir.
Nah, di tingkat low order thinking skill itu kita memahaminya, mengingatnya, memahaminya, lalu mengaplikasikannya, membuang sampah kepada tempatnya agar apa? Agar tidak terjadi banjir. Nah, itu masih tingkatan low order thinking skill. Nah, beralih ke tingkatan atasnya, high order thinking skill, yaitu terjadi analisis. Jadi sampah sebelum dibuang ini dipisah dulu, ini mana yang organik, mana yang anorganik. Nah, itu dipisah. Itu terjadi analisis. Itu sudah mencapai tingkat hot. Kemudian dievaluasi kembali nih, mana ini organik yang bisa dijadikan pupuk kompos, mana yang tidak. Begitu juga yang anorganik, mana nih yang anorganik yang bisa dijadikan barang-barang kreatif ya, barang-barang industri kreatif yang bisa dijadikan kerajinan, mana yang tidak. Nah, itu terjadi analisis dan evaluasi kembali. Sehingga dengan menggunakan berpikir secara kritis, menggunakan kreativitas dan inovasinya dengan memecahkan masalah ya, maka bisa membuat pupuk kompos, bisa membuat kerajinan dari sampah tersebut. Seperti itu. Nah, contoh kedua, misalkan di bidang bisnis kuliner ya. Nah, kalau kita ingin ingin menjual atau menjual mie, katakanlah Indomie rebus ya. Kita ingin menjual Indomie rebus, itu di tingkat low skill itu terjadi bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara menyajikannya, bagaimana cara menjualnya. Nah, itu baru masih tingkat low order thinking skill sebenarnya. Jadi dia membuat, terus menyajikan dan menjualnya di emperan misalkan seperti itu. Dan menunggu orang untuk membeli. Nah, itu baru tingkatan low order thinking skill dalam menjual Indomie rebus misalkan. Nah, di tingkat atasnya yaitu di high order thinking skill itu terjadi analisis data ya. Ini dianalisis targetnya siapa, target marketnya siapa, apakah kaum milenial, umurnya berapa, itu sudah terjadi analisis. Nah, itu udah sampai di tingkat hot seperti itu. Tempatnya di mana, terus apa yang dibutuhkan oleh anak-anak milenial ini, misalkan mereka butuh tempat nongkrong, butuh wifi, butuh colokan, seperti colokan listrik ya, butuh colokan listrik. Nah, itu udah tingkat analisis, evaluasi, dan di sana ada problem solving, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh konsumen sebenarnya. Nah, dan dengan menggunakan hal tersebut, maka muncullah sebuah F&B ya, bisnis F&B yang sukses. Contohnya yaitu Abnormal. Hanya dengan menjual Indomie rebus, mie rebus, tapi dia sudah bisa menciptakan sebuah bisnis yang sukses seperti itu. Seperti Abnormal contohnya seperti itu. Nah, itu sudah menggunakan higher order thinking skill dengan menggunakan juga keterampilan abad 21. Jadi di sini maka bisa kita lihat kerangka dasar berpikir manusia tingkat hot ini memerlukan 21st century skill juga. Jadi bisa dianalogikan, bisa dikatakan hot ini sebagai mesinnya ya, dan 21st century skill ini adalah bahan bakarnya. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, apa sih hubungannya antara hot dengan coding? Mari kita lihat. Nah, di tingkat hot paling rendah ini ada analisis. Ya, di dalam coding bahwa siswa itu akan menganalisis dari gambar-gambar yang dibuatnya supaya bisa bergerak, bisa menembak. Jadi siswa ini akan menganalisis bagaimana sih si gambar yang dia buat supaya bisa menembak, supaya bisa bergerak. Bagaimana kalau objeknya tertembak, bagaimana supaya berubah bentuk, berubah warna dan sebagainya. Itu ada proses analisis di sana. Nah, kemudian ada proses evaluasi juga, di mana kode-kode atau skrip-skrip yang dibuat oleh anak itu apakah sudah benar,
atau masih ada error. Nah, jika masih ada error, maka dianalisis kembali, dievaluasi kembali seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai, maka dia bisa menciptakan sebuah aplikasi, sebuah animasi, sebuah game, hasil dari karyanya atau inovasinya sendiri. Nah, itu hubungan antara hot dengan coding. Jadi coding ini itu bisa mengasah, bisa mengajarkan anak, bisa membiasakan anak untuk berpikir secara hot, higher order thinking skill, seperti itu. Nah, terus jangan lupa bahwa ya memang anak-anak ini pada dasarnya setiap anak itu memang itu cerdas ya. Dan jadi paradigma lama mengajarkan bahwa kita itu anak-anak kita itu cerdas itu dinilai dari rankingnya. Kalau paradigma lama yang memiliki ranking 10 besar di sekolah itu anak yang cerdas. Nah, itu adalah paradigma lama. Akan tetapi sebenarnya itu banyak hal yang mempengaruhi kesuksesan dan kepintaran seseorang. Nah, setiap anak ini memang punya unik ya, punya kelebihan masing-masing. Jadi menurut Howard Gardner ini profesor dari Harvard, kecerdasan manusia ini dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yaitu ada kecerdasan bodily kinesthetic ya, ada kecerdasan interpersonal, kecerdasan bahasa, logika matematika, ada natural, ada intrapersonal, ada visual spasial, ada juga kecerdasan musik. Nah, ini anak-anak ini unik, mereka akan memiliki satu, dua, atau tiga kecerdasan yang menonjol di dalam diagram kecerdasan ini. Jadi sekolah-sekolah yang mengutamakan pembentukan karakter berdasarkan kemampuan siswa masing-masing itu biasanya mempunyai banyak ekskul, dan ekskul tersebut minimal itu harus mempunyai salah satu kecerdasan yang ada di diagram ini. Nah, misalkan ya contoh ekskul biola atau piano itu ada kecerdasan musik di sini, bisa mengasah kecerdasan musik. Ekskul futsal, basket itu bisa mengasah kecerdasan bodily kinesthetic. Ekskul menggambar itu bisa mengasah kecerdasan visual spasial dan sebagainya. Nah, bagaimanakah dengan coding ini? Kita lihat ya. Nah, ini coding sebenarnya ini. Nah, di coding itu ada pembelajaran pemrograman komputer, karena ini coding itu pembelajaran pemrograman komputer. Di sana ada matematika logika. Jadi coding ini salah satunya bisa mengasah kemampuan pemrograman komputer. Lainnya coding itu bisa mengasah kemampuan bahasanya ya. Karena nanti si anak itu diarahkan untuk bisa menceritakan hasil karyanya. Ini hasil karyanya seperti apa? Nah, itu anak akan menceritakannya. Nah, itu bisa mengasah kemampuan bahasa di sana si anak. Apalagi di coding yang besutan MIT ya. Hasil riset dari MIT itu sudah ada beragam bahasa di sana, sudah bisa pilih bahasanya, mau bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Prancis dan sebagainya, itu tinggal dipilih saja bahasanya seperti itu. Terus coding juga bisa mengasah keterampilan atau kecerdasan intrapersonal skill-nya. Jadi dengan coding anak kita diajarkan untuk memutuskan ide-idenya, mengeluarkan ide-idenya untuk bisa mencerna informasi dan memecahkan masalah-masalah untuk mencapai tujuannya. Seperti itu. Terus lainnya, nah ini di kecerdasan visual spasial, itu di dalam coding itu ada pelajaran menggambar. Jadi dia menggambar sendiri, si anak menggambar tokohnya sendiri untuk dimainkan ke dalam karya animasi atau game dan aplikasi hasilnya. Jadi dia ada kegiatan menggambarnya seperti itu. Jadi itu mengasah kecerdasan visual spasial juga. Terus selain itu coding ini juga bisa mengasah kecerdasan interpersonal. Jadi di sana si anak diajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan yang lainnya, membuat sebuah proyek. Jadi dengan kemampuan atau keunggulannya masing-masing nanti mereka dikolaborasikan untuk membuat sebuah proyek seperti itu. Juga ada mengasah kecerdasan musik, karena di sana ada
implementasi musik efek ya di dalam pembelajaran coding ini. Bagaimana cara mengimplementasikan musik efeknya, apakah sesuai atau tidak, terus bagaimana musik latarnya sesuai atau tidak dengan hasil karyanya dalam membuat animasi dan game serta aplikasi. Nah, ini mengasah intuisinya juga sebenarnya. Jadi itu hubungan dari coding ini yang bisa mengasah berbagai kecerdasan yang ada seperti itu. Nah, ini adalah ada contoh, ini bisa dilihat, ini ada contoh anak yang mempunyai kecerdasan visual spasial yang cukup bagus ya, yang tinggi. Nah, ini bisa dilihat, saya videonya. Nah, ini contoh anak yang mempunyai kecerdasan visual spasial yang tinggi. Dia bisa menggambar dengan sangat bagus ya, dengan sangat halus. Ini digambar sendiri oleh anak tersebut gambarnya. Seperti itu. Dia membuat animasi ya di sini. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini adalah anak yang mempunyai kecerdasan bahasa dan logika yang tinggi juga. Ini bisa kita putar juga nih. Nah, ini bisa kita lihat tuh. Si gambarnya sederhana, animasinya sederhana, diam saja cuma seperti itu, bergerak-gerak itu. Ini hari Sabtu, ceritanya tuh lagi hari Sabtu. Terus lagi main tuh pagi-pagi di bawah pohon, terus tiba-tiba kejatuhan apel. Nah, terus temennya itu nanya, kok aku tahu nggak kalau buahnya sayur itu sangat sehat. Kalau dia lupa sarapan. Nah, itu yang kanan yang tadi ya, itu gambarnya itu sederhana sekali dia bikinnya, tidak sebagus yang sebelah kanan, tapi dia bisa menceritakan secara detail ya karyanya. Dan juga bisa kita lihat di pemrogramannya itu dia banyak menggunakan logika-logika ya, sampai ke bawah dia banyak sekali, jadi dia bahasa dan logikanya itu bagus sekali. Jadi dengan coding ini kita bisa melihat tingkat kecerdasan mana yang bagus pada anak gitu ya. Jadi anak si A mempunyai tingkat kecerdasan visual spasial yang tinggi, si B mempunyai kecerdasan bahasa dan logika yang tinggi, si C mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi. Itu bisa dilihat ketika kita mengajarkan coding kepada anak-anak seperti itu. Nah, kemudian ini ada teori ya, teori otak kanan dan otak kiri. Teori ini berasal dari penelitian Roger Sperry sebenarnya. Jadi dulu meneliti tahun 1960. Dia adalah seorang neuroscientist ya, neuropsikolog yang menemukan bahwa akal manusia ini dibagi ke atas dua bagian ya. Jadi masing-masing bagian otak memiliki fungsi spesial tanpa harus bergantung dengan yang lainnya. Ini sebuah teori ya, teori dari Sperry yang dia mendapatkan Nobel kedokteran di tahun 1981 karena penelitiannya ini. Jadi di otak kiri itu, nih bisa kita lihat itu adalah yang berhubungan dengan logika dan rasio manusia. Nah, itu otak kiri berhubungan dengan logik, dengan matematika ya, seperti itu, membaca, menulis, itu berhitung, itu otak kiri. Sedangkan otak kanan itu dia berhubungan dengan kreativitas, intuisi, imajinasi, sosialisasi, komunikasi, yang kemudian dikenal dengan kecerdasan emosi. Nah, kalau otak kiri itu dikenal dengan kecerdasan intelektual, otak kanan itu kecerdasan emosi. Nah, walaupun teori ini memang banyak pro dan kontra, namun yang perlu kita lihat dari teori ini adalah bahwa kecerdasan intelektual saja seperti ini tidak cukup. Jadi diperlukan kecerdasan emosi ya. Nah, ini yang bisa mengakselerasi kecerdasan intelektual yang dimiliki. Jadi ini sama dengan hard skill ya, hard skill dan soft skill tersebut. Seperti itu. Nah, di sini coding kan tadi
kalau kita lihat coding bisa melatih kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosinya juga. Jadi sebenarnya coding ini adalah paket yang komplit. Dia bisa mengasah kecerdasan intelektual, dia juga bisa mengasah kecerdasan emosi. Jadi ini benar-benar paket komplit. Kalau diajarkan kepada anak-anak ini sangat bagus sekali. Nah, namun dari kedua kecerdasan ini ada satu yang tidak boleh dilupakan, yaitu sebuah kecerdasan yang bisa mengontrol kedua kecerdasan tersebut, yaitu kecerdasan spiritual. Nah, ini perlu sekali dimiliki kecerdasan ini, tidak boleh diabaikan karena Karena nantinya walaupun kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosinya juga itu tinggi, namun kalau dia tidak memiliki kecerdasan spiritual, itu nantinya kepintarannya itu akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, contohnya untuk membuat senjata nuklir, senjata biologi, gitu kan. Itu untuk hal-hal yang tidak baik sebenarnya. Untuk menghack segala macam, nah seperti itu. Nah, dengan kecerdasan spiritual itu bisa mengontrol kecerdasannya supaya digunakan untuk hal-hal yang bersifat baik seperti itu. Nah, jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa manfaat dari coding ini selain untuk meningkatkan higher order thinking skill pada anak, juga dia bisa mengasah keterampilan abad 21-nya, yaitu keterampilan yang wajib dimiliki oleh generasi-generasi muda kita saat ini dan masa depan nanti. Dan juga dia si coding ini juga bisa mengasah beragam kecerdasan yang ada seperti kecerdasan logika matematika, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musik, kecerdasan bahasa, kecerdasan intrapersonal, dan juga bisa mengasah otak kiri dan otak kanan seperti itu. Nah, kenapa ini coding ini perlu sekali dikenalkan sejak dini? Kita lihat ya, di negara-negara yang sudah maju, itu coding ini sudah dijadikan kurikulum sekolah dasar. Di Amerika, di Inggris, di Finlandia, di Australia, bahkan di Singapura, di Malaysia itu sudah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dasar. Dan kita lihat juga nih ada orang-orang terkenal, nih ada Mark ya, pendiri Facebook. Nah, itu dia belajar codingnya itu dari sejak kecil sebenarnya. Dari sejak usia belasan tahun, SMP lah seperti itu. Nah, di sebelah kanannya ada yang lebih ini lagi, lebih senior lagi ya. Jeff Bezos ya, CEO Amazon ya. Ada yang kenal Jeff Bezos, dia CEO Amazon. Itu dia memposting di Instagramnya waktu dia masih kecil, masih umur SMP-an lah, 13 tahun. Bayangkan sekarang Jeff Bezos itu umurnya 54, dan itu waktu belasan tahun mungkin 40 tahun dulu ya, 1980-an. Itu dia sudah belajar coding. Nah, dia mempostingnya sendiri di Instagramnya bahwa dia lagi belajar coding. Seperti itu. Nah, bayangkan di Amerika itu belajar coding itu dari kecil itu sudah dilakukan dari dulu-dulu ya, dari tahun 80-an. Udah dari dulu ya, kita memang banyak ketinggalan sekarang.